Di minggu pagi yang cerah, di sebuah kawasan Car Free Day di Jakarta yang tampak ramai dengan orang-orang yang berolahraga ataupun sekedar jalan-jalan, Arjuna dan kawan-kawannya menjadi bagian dari mereka di tempat itu. Ia mengenakan celana training dan kaos gelap yang biasa ia pakai saat olahraga. Sepatu lari kesayangannya pun tak lupa ia kenakan. Arjuna berjalan dengan baju yang basah oleh keringat. Begitupun dengan teman-temannya Galih dan Arsyad. Mereka bertiga baru saja selesai olahraga. Mereka berlari mengelilingi kawasan itu. Arjuna seorang karyawan swasta. Sehari-harinya, ia bekerja di sebuah bank sebagai staf back office. Dua sahabatnya bekerja di perusahaan yang lain. Mereka tinggal di satu kosan yang sama. Jun, lu kagak lapar apa? Tanya Arsyad. Lapar lah. Lagi bingung gue mau makan apa. Enaknya apaan ya? Gak ada yang jualan salad buah apa ya? Buset, pagi-pagi makan salad. Kagak mules perut lo? Enggak lah, sehat makan buah. Habis olahraga, masa makan berat? Lo mah Jun, kagak kenyang gua makan salad buah mah. Bubur ayam lah minimal. Arjuna tertawa melihat tingkah Arsyad sahabatnya. Ya udah iya, ayo cari bubur ayam. Nah, cakep. Lo mau kan Del, makan bubur ayam? Lo kenapa sih? Diem aja dari tadi. Iya mau. Kenapa sih lo? Gali lagi broken heart, man. Sialan lo, Syat. Malah ngetawain gue. Serius lo? Lo putus sama Renata gak? Buset si bucin putus. Arjuna ikut tertawa. Dasar teman laknat lo berdua. Galih merengut. Ya elah sorry man. Kok lo bisa sih Del putus sama si Renata? Kan lo berdua kalau bener kelihatannya. Renata selingkuh, men. Yang bener lo. Beneran. Gue liat dia kemarin lagi jalan sama cowok di mall. Padahal dia bilang sama gue dia mau nganter nyokapnya. Malah gue gapin lagi jalan sama cowok. Gue kenal lagi sama tuh cowok. Gebetan dia tuh zaman SMA. Tadinya gue mau samperin. Lihat Renata dipeluk terus dicium pipinya di tempat umum begitu. Udah dah pasrah gue. Gak mungkin kalau gak ada apa-apa kan? Sabar men. Nyesel dia ngelepas lo. Yakin gue. Bentar lagi nangis-nangis dia minta maaf sama lo. Udah gak mau mikirin dia gue Jun. Bodoh amat lah sekarang mah. Dia bukan jodoh gue kan berarti. Ngapain juga gue ngejagain jodoh orang mulu. Arsyad menyela. Elah, lo mah sekarang aja ngomong gitu. Bentar lagi juga udah ngegebet cewek lagi. Mana tahan lo mah sendirian. Berisik lo, Syat. Nah bubur ayam no. Katanya lo lapar. Lo kalau lapar kan berisik ngomong melulu. Udah kenyang baru deh lo diem. Ucap Galih sambil menunjuk penjual bubur ayam yang dikelilingi banyak pembeli. Rame banget lagi. Buruan siap pesen 3 deh. Gua sama Gali nunggu di sini ya. Kita duduk sini aja. Gua lagi dah yang ngantri. Kan gue lagi yang bayar. Balas Arjuna. Siap bosku, meluncur. Arsyad segera berlari menuju penjual bubur ayam dan memesan 3 porsi. Saat mereka bertiga sedang makan bubur ayam itu, tanpa sengaja kedua netra Arjuna memandang sosok seorang gadis cantik berambut panjang yang sedang berjalan sendiri dengan earpods di telinganya. Arjuna merasa familiar dengan gadis itu. Itu Adisti kan? 8 tahun yang lalu, di sebuah sekolah menengah atas, Arjuna yang saat itu kelas 3 tengah dihukum lari keliling lapangan karena terlambat masuk sekolah. Saat sedang berlari, tak lama ada seorang siswi yang juga terlambat dan ikut berlari di belakangnya. Arjuna melihatnya sesaat dan mengenalinya. Ia adalah Adisti, siswi kelas 2 yang sudah sering ia perhatikan dari jauh. Mimpi apa gue semalam bisa telat bareng Adisti? Ucapnya dalam hati. Selesai menjalani hukuman lari keliling lapangan itu,
Arjuna menghampiri Adisti. Hai, telat juga. Iya kak, kesiangan. Bareng yuk, lapor ke guru piketnya. Adisti mengangguk. Adisti pun telah mengenal Arjuna, atau lebih tepatnya, siapa yang tidak kenal Arjuna? Arjuna yang tampan, ketua tim sepak bola sekolah, tubuhnya yang tinggi dan atletis menunjang penampilannya. Bahkan Arjuna sempat tampil di salah satu rubrik majalah fashion sebagai modelnya. Sangat sesuai menyandang nama Arjuna, tampan dan disukai banyak wanita. Namun Arjuna bukan tipe lelaki yang memanfaatkan ketampanan dan kepopulerannya untuk mendekati perempuan manapun. Ia menyukai Adisti sejak gadis itu masih di kelas 1, tapi Arjuna hanya memperhatikannya dari jauh, hanya berani menatap punggung Adisti yang sedang berjalan membelakanginya. Adisti, kita kan nggak boleh masuk jam pertama karena telat. Nunggu jam pelajaran kedua di kantin aja yuk. Loh, Kak Arjuna tahu namaku? Adisti merasa terkejut karena siswa sepopuler Arjuna bisa mengenal namanya. Arjuna sedikit bingung mencari alasan. Oh iya, aku tahu lah nama kamu. Itu aku kenal sama teman kamu yang tahu nama kamu. Pokoknya aku tahu deh. Yuk ke kantin yuk. Emang nggak apa-apa kak kalau nunggu di kantin? Sebenarnya sih nggak boleh, Dis. Tapi kan guru-guru juga lebih pada ngajar, jadi aman. Adisti mengikuti Arjuna berjalan menuju kantin. Hari masih pagi, tentunya kantin masih sepi, dan penjual makanan pun baru mempersiapkan dagangannya. Mang Ujo, udah ada es belum? Tanya Arjuna pada Ujo, salah satu pedagang di kantin. Ya belum lah, masih pagi. Belum boleh minum es, ntar pilek. Arjuna tertawa. Ia mengajak Adisti duduk di salah satu kursi di kantin itu. Dis, duduk di sini aja yuk. Adisti menuruti. Lo telat, Jun? Tanya Ujo. Iya nih, Mang. Berduaan nih telatnya. Janjian lo ya. Nah lo, gue bilangin guru BK lo. Ya enggak lah. Tahu nih, ada cewek yang bangun kesiangan. Mesti ngapain sih, Neng? Ledek Arjuna membuat Adisti tersipu. Dah ngapa-ngapain kak? Emang kebetulan aja tadi nunggu angkotnya lama jadi telat. Oh gitu. Bareng aku mau nggak? Tapi naik motor. Lumayan lah biar nggak telat. Tapi kok Kak Arjuna telat hari ini? Sama, aku tadi naik angkotnya lama nunggunya. Motorku lagi di bengkel. Tapi nanti siang juga udah kelar, bisa diambil. Besok mau bareng nggak? Biar nggak telat lagi. Emang nggak apa-apa kalau barengan? Nanti takutnya ada yang marah. Oh, kamu udah punya pacar? Bukan, takutnya pacar kakak yang marah, nanti aku dimusuhin. Mana ada, Adisti, aku jomblo kok. Masa sih kak? Banyak loh cewek-cewek yang aku jadi pacarnya Kak Arjuna. Aku sampai nggak tahu mana yang bener. Atau emang semuanya bener? Aduh, enggak lah, pantesan aja aku nggak laku-laku ya. Ada yang ngaku-ngaku gitu, Dis. Adisti mengangguk. Kalau aku bareng Kak Juna, bisa-bisa aku dimusuhin cewek-cewek satu sekolah, Kak. Tenang aja, kalau mereka musuhin kamu, ada aku yang nemenin kamu. Ada semburat merah di wajah Adisti. Ya udah aku mau kok bareng Kak Arjuna. Juna aja, Dis. Lengkap amat Arjuna. Iya, Kak Juna. Tiba-tiba Arjuna mendengar suara langkah sepatu pantofel menuju ke arah kantin. Dis, kayaknya Bu Ida Guru BP mau kesini deh. Ada suara sepatunya tuh. Kabur yuk, lewat jalan situ. Arjuna menunjuk jalan kecil di sebelah kantin yang terhubung dengan tangga sekolah sebelah timur. Ayo Dis, buruan kita ke perpus. Kalau nunggu di perpus boleh. Arjuna menarik tangan Adisti, dan mereka berlari sambil bergandengan tangan. Dari tangan yang bergenggaman, ada rasa hangat yang menjalari hati mereka berdua.
Sejak saat itu, komunikasi di antara mereka mulai intens. Setiap pagi, Arjuna dan Adisti berangkat ke sekolah bersama. Hal itu membuat banyak siswi merasa iri pada Adisti. Tak jarang mereka menyindir Adisti telah menggoda Arjuna sehingga Arjuna mau membonceng Adisti dengan motornya. Hari itu, Arjuna kembali berangkat ke sekolah bersama Adisti. Disti, udah sarapan belum? Tanya Arjuna saat mereka berkendara berdua. Belum kak, aku kesiangan bangunnya. Biasa kalau lagi halangan tidurnya suka bablas karena gak sholat subuh. Aku bawa roti isi telur nih di tas, kamu ambil aja. Enggak ah kak, nanti aja Kak Juna yang ambil. Masa aku buka-buka tas Kak Juna? Ya udah, ntar ya. Tak lama mereka tiba di sekolah yang belum terlalu ramai. Setelah memarkirkan motornya, Arjuna mengajak Adisti ke kantin. Dis, di kantin aja yuk sarapannya. Adisti mengangguk dan mengikuti Arjuna ke kantin. Mereka pun makan roti isi telur buatan Arjuna berdua. Kak, aku suka gak enak deh kalau bareng Kak Juna terus. Ingnon kenapa? Ada aja yang suka nyinyir kak. Katanya aku nggodain Kak Juna, ngerayu Kak Juna biar bisa dekat sama Kak Juna terus diboncengin. Arjuna tertawa. Biar aja, sirik aja mereka iri sama kamu, soalnya kamu cantik. Wajah Adisti memerah. Apa sih kak? Kak Juna tahu Maria kan anak IPS 1. Dia katanya suka sama Kak Juna. Hampir tiap hari nyamperin kelasku kalau jam istirahat, nyariin aku. Tapi belum pernah ketemu, soalnya pas aku lagi di kantin terus. Loh, ngapain dia nyamperin kamu? Ya karena dia pikir aku ngedeketin Kak Juna. Emang apa salahnya deket sama pacar sendiri? Hah? Adisti terkejut mendengar kata-kata Arjuna. Loh, emang menurut kamu, aku dekat sama kamu itu mau apa? Ya mau jadi nama kamu dong cantik. Ucap Arjuna sambil tersenyum. Ia melanjutkan. Disti, kamu gak tahu kan kalau aku tuh udah lama merhatiin kamu. Dari pas kamu masih kelas 1, aku suka sama kamu. Tapi gak berani deketin kamu. Soalnya menurutku, cewek cantik kamu pasti udah punya pacar. Jadi aku cuma bisa perhatiin kamu dari jauh aja. Adisti masih menatap Arjuna dengan tatapan tak percaya. Disti gak percaya ya? Aku adalah Arjuna. Aku adalah satria. Dan seorang satria pantang berdusta. Kayak nonton film kolosal deh aku. Adisti tertawa. Malah ngetawain aku lagi. Ucap Arjuna sambil mencubit gemas pipi Adisti. Aduh Kak Juna, sakit kan? Iya maaf, gemes sih. Udah pokoknya kalau si Maria itu nyamperin lagi, kamu bilang sama aku ya, pacar kamu ini akan selalu melindungi kamu. Emang aku mau pacaran sama Kak Juna? Emang kamu gak mau? Ya mau lah. Adisti tertawa. Arjuna pun ikut tertawa. Lalu mereka segera masuk ke kelas masing-masing karena bel tanda pelajaran akan segera dimulai sudah berbunyi. Bahu Arjuna ditepuk dari belakang. Hei Juna, lo ngapa bengong aja? Kesambet lo ya? Ucap Arsyad memboyarkan lamunan Arjuna. Arjuna terkejut dan kembali tersadar. Ia masih berada di lokasi Car Free Day bersama Arsyad dan Galih. Ngelamunin apa lo Jun? Ngelamun jorok lo ya? Ledek Arsyad. Enak aja, emang lo? Arsyad tertawa. Lagian lo ngapain ngelamun? No, ayam gua mati gara-gara ngelamun. Ngelamun di tengah jalan, ketabrak truk. Sambung Galih. Arsyad dan Galih tertawa. Arjuna menyapu pandangan ke sekelilingnya. Ia mencari sosok gadis pujaan hatinya waktu SMA itu. Saat memandang ke tempat penjual roti bakar, ia melihat gadis itu di sana. Syat, Gal, lo tunggu di sini ya. Gue mau pesanan dulu, ada temen gue.
ucap Arjuna sambil menunjuk ke tempat penjual roti bakar. Jun, belum bayar ini bubur ayam. Iya, bentar. Sahut Arjuna sambil berlari. Ya elah si Juna, pakai lari-lari lagi dia. Belum bayar ini bubur ayam. Arjuna tiba tepat di hadapan gadis pujaan hatinya. Ia pun memanggilnya. Adisti? Adisti yang saat itu tengah duduk menunduk menatap layar ponselnya untuk mengganti lagu yang sedang ia dengarkan, refleks menengadah. Ia terkejut melihat Arjuna berdiri di hadapannya. Kak Juna? Ucapnya seakan tak percaya. Adisti berdiri dan langsung memeluk Arjuna. Arjuna pun balas memeluk erat Adisti. Kerinduan yang ditahannya selama 8 tahun ini seolah ingin ia puaskan dalam dekapan itu. Namun Adisti langsung melepas pelukan itu. Ia menyadari kondisi sekeliling mereka yang ramai dan merasa malu telah memeluk Arjuna di tengah keramaian. Maaf kak, aku... Nggak apa-apa, Disti. Nggak usah minta maaf. Aku yang harusnya minta maaf. Dis, kamu kemana aja selama ini? Aku terus cari kamu, tapi kamu seakan benar-benar hilang di telan bumi. Aku nggak bisa bilang apa-apa kak. Maaf, aku permisi. Disti, tunggu. Seenggaknya kamu kasih tahu aku nomor HP kamu. Adisti menyebutkan nomor ponselnya, lalu bergegas pergi. Arjuna hanya bisa menatap gadis yang dicintainya sejak 8 tahun lalu itu berlalu. Sore hari di kosannya, Arjuna mencoba menghubungi Adisti. Setelah beberapa kali ia menelpon, akhirnya Adisti menjawab teleponnya. Halo? Halo Adisti, ini aku Arjuna. Iya Kak Juna, apa kabar? Aku nggak sebaik kelihatannya. Aku merindukan kamu sampai aku nggak tahu lagi seperti apa rasanya rindu. Kenapa kamu nggak melupakan aku aja? Mana mungkin, kamu berhutang padaku. Hutang apa? Kamu hutang penjelasan. Penjelasan kenapa kamu pergi begitu aja tanpa kabar berita. Kenapa kamu bahkan gak mengucapkan selamat tinggal padaku. Aku... Jangan bicara apapun di sini. Aku mau kita ketemu dan jelaskan semua padaku, Disti. Aku gak mau lewat telepon. Mana tahu aku kamu jujur atau enggak. Kalau aku bahkan gak bisa menatap matamu. Mata gak akan pernah bisa berdusta. Aku nggak bisa kak. Kenapa gak bisa? Kamu akan semakin terluka. Sebaiknya lupakan aku aja. Anggap aja kita nggak pernah ketemu. Mana bisa. Tadi pagi waktu kita bertemu, kamu bahkan memelukku. Rasanya jantungku mau meledak saking bahagianya aku menemukanmu kembali. Kenapa kamu malah meminta aku untuk melupakanmu? Nggak mungkin, Disti. Kak Juna, aku terlalu takut kamu akan makin terluka. Aku nggak mau kamu sedih. Terus kenapa kamu pergi? Kepergian kamu itu adalah kesedihan terbesarku. Aku pergi karena keadaan, Kak. Apakah Kak yakin mau mendengar ceritaku? Iya, kamu harus ceritain semuanya. Apapun itu akan aku dengarkan. Setelahnya mungkin kamu akan membenciku, Kak. Kenapa aku jadi benci kamu? Besok jam 7 malam, aku tunggu Kak Juna di kafe Seruni di tepi danau. Kak Juna bisa? Bisa. Kamu mau aku jemput aja? Nggak usah, Kak. Aku tunggu Kak Juna di sana aja. Oke, aku akan ke sana jam 7. Sampai ketemu di Steve. Adisti mematikan ponselnya. Setelahnya ia menangis, teringat akan semua hal yang telah ia lalui selama ini. Berat dan pahitnya kehidupan yang ia jalani telah membentuknya menjadi pribadi yang berbeda dengan dirinya di masa lalu.
Sementara itu di dalam kamar kosnya, Arjuna tengah berbaring menatap langit-langit kamar. Ia teringat saat-saat terakhir kebersamaannya dengan Adisti. 8 tahun yang lalu, saat Arjuna selesai melaksanakan ujian akhir sekolah, ia dan Adisti sedang menikmati hembusan angin di tepi danau yang saat ini sudah berdiri menjadi sebuah kafe, yaitu Kafe Seruni. Dulu di tepi danau itu hanya ada penjual ketoprak dan es kelapa. Mereka berdua biasa duduk-duduk di sana sambil minum es kelapa. Di sana Adisti dan Arjuna bertukar cerita, bertukar mimpi dan harapan mereka di masa depan. Adisti yang bercita-cita ingin menjadi seorang businesswoman dan Arjuna yang ingin menjadi businessman. Mereka berdua sering membicarakan tentang apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Adisti ingin usaha klinik kecantikan kulit, sedangkan Arjuna ingin membuka usaha di bidang properti. Hari itu seperti biasa, mereka berdua duduk di tepi danau itu sambil menikmati es kelapa favorit mereka. Wajah Adisti terlihat sedikit murung, dan hal itu sangat disadari Arjuna. Disti, kamu kenapa? Lagi ada masalah ya? Adisti menggeleng. Gak ada apa-apa kak, aku cuma lagi kurang enak badan. Loh, kamu sakit? Kenapa nggak bilang? Aku antar kamu pulang ya. Gak apa-apa kok kak, aku cuma lagi kurang fit aja. Istirahat sebentar juga, ntar sehat lagi. Beneran nggak apa-apa? Adisti mengangguk. Arjuna melepas jaketnya lalu memakaikannya ke tubuh Adisti. Pakai jaketku ya, banyak angin di sini. Iya kak, makasih ya. Adisti tersenyum. Arjuna ikut tersenyum. Senyum terakhir yang dilihat Arjuna, karena setelah hari itu, Adisti tak pernah ada kabarnya lagi. Adisti dan bahkan keluarganya sudah tak lagi ada di rumahnya. Tetangganya pun tak tahu mereka pindah kemana. Arjuna berkali-kali mencoba menghubungi nomor ponsel Adisti, namun nomor itu sudah tak bisa lagi dihubungi. Nomornya tidak terdaftar. Bahkan bertahun setelahnya, Arjuna masih terus mencari keberadaan Adisti melalui media sosial. Ia menelusuri akun-akun yang mungkin saja itu milik Adisti. Ia mencoba mencari melalui mesin pencari di internet, namun tetap saja ia tak menemukan hasil apa-apa. Dan tiba-tiba saja Adisti muncul di hadapannya pagi tadi, di lokasi Car Free Day, yang kalau dipikir-pikir kemungkinan untuk mereka bertemu itu sangat kecil, karena di sana ramai dengan orang-orang yang belum tentu saling mengenal. Namun tangan-tangan takdir yang dulu memberi jalan padanya untuk dekat dengan Adisti, telah mempertemukannya kembali dengan gadis yang selalu memenuhi ruang hatinya itu sekali lagi. Arjuna tak pernah menyangka pertemuan itu benar-benar akan terjadi, dan saat ini Arjuna merasa tak sabar menunggu esok hari. Ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Adisti, sehingga ia pergi begitu saja tanpa adanya kabar berita. Waktu terasa lambat bagi Arjuna hari itu. Rasanya ia tak sabar menunggu sore hari tiba, dan saat ini ia berada di dalam kamar kosnya, sudah mandi, dan bersiap berangkat ke kafe tepi danau tempat ia janjian bertemu dengan Adisti. Kafe Seruni tampak sedikit ramai sore itu. Arjuna duduk di sebuah sudut yang berada tepat di tepi danau itu. Pemandangan yang indah, lampu-lampu yang mulai menyala, dan angin yang perlahan menyapa wajah Arjuna, membawa kenangan masa lalunya bersama Adisti. Di tepi danau itulah dulu terakhir kali ia bertemu Adisti. Saat yang tak pernah ia duga menjadi hari perpisahannya dengan gadis yang dicintainya itu. Arjuna mengirim pesan pada Adisti, mengabarkan bahwa ia sudah berada di kafe Seruni, menunggu Adisti datang. Tak lama, Adisti tiba mengenakan kaos putih yang berlapis kardigan warna abu-abu. Wajah cantiknya tampak natural, tanpa make up yang berlebihan, membuat Adisti terlihat segar. Arjuna masih tetap selalu terpesona menatap wajah cantik itu. Rasanya masih tak percaya gadis tercintanya berada tepat di hadapannya saat ini. Maaf ya kak, Kak Juna jadi nungguin aku.
Nggak apa, Disti. Kalau untuk kamu, selama apapun akan aku tunggu. Buktinya, menunggu 8 tahun pun aku jalani. 8 tahun aku gak pernah melihat kamu. 8 tahun aku sendirian mencari kamu. Adisti tertunduk. Aku minta maaf, Kak. Tapi ada alasan kenapa aku gak bisa menemui Kak Juna selama ini. Kenapa aku menghilang bagai ditelan bumi. Kenapa, Dis? Aku ada salah apa sama kamu? Kak Juna gak ada salah apa-apa. Aku dan keadaan yang salah, Kak. Aku akan membuka sebuah rahasia kelam. Aku harap Kak Juna dengarkan sampai akhir dan jangan disela. Karena aku gak mau Kak Juna salah paham. Dan bila setelah ini Kak Juna membenciku, aku terima dengan ikhlas. Lalu lupakanlah aku. Ucap Adisti dengan wajah sedih. Kenapa kamu sebegitu yakinnya kalau aku akan membencimu setelah ini? Karena semua ini menyakitkan buatku dan juga kamu, Kak. Baiklah, jelaskan saja. Aku gak akan menyela. Adisti menarik nafas, memenuhi paru-parunya dengan udara, mengumpulkan keberaniannya, lalu mulai bercerita. 8 tahun lalu, saat terakhir kita bertemu, sebenarnya saat itu masalah dalam keluargaku sudah memuncak. Ayah diduga korupsi proyek puluhan miliar, yang aku pun gak tahu kebenarannya. Menurut ayah, dia hanya korban, kambing hitam. Tapi ayah yakin posisinya gak cukup kuat untuk membantah tuduhan itu. Lalu, demi menyelamatkan keluarganya, ayah membawa kami keluar kota saat itu juga. Makanya aku gak bisa pamit sama kamu, Kak. Aku pindah begitu aja. Bahkan urusan sekolah pun gak sempat diurus. Akibatnya aku putus sekolah. Dengan tangan gemetar karena teringat kembali peristiwa yang membawa trauma dalam hidupnya, Adisti meraih gelas minuman di hadapannya. Arjuna dengan sigap membantu Adisti mengambil dan memegang gelas itu saat Adisti minum. Makasih, Kak. Maaf, aku pasti begini kalau ingat kejadian di masa lalu. Disti, kalau kamu masih siap untuk cerita, gak apa-apa. Aku gak maksa. Aku gak mau kamu sakit. Ucap Arjuna dengan khawatir. Gak apa-apa, Kak. Aku bisa lanjutin kok. Jadi, setelah kami dibawa ayah keluar kota, kami hidup dengan rasa was-was. Kondisi perekonomian pun mulai sangat minim, karena ayah gak bisa lagi kerja. Ayah bahkan gak bisa ninggalin aku dan ibu walau sebentar. Kami hidup dalam pelarian. Kasihan ibu. Kondisi ibu sangat tertekan. Ibu gak kuat. Lalu ibu pun pergi meninggalkan aku dan ayah selamanya. Gak lama setelahnya, keberadaan aku dan ayah diketahui. Mereka menyewa orang untuk menangkap kami. Aku kira mereka polisi. Ternyata bukan. Mereka penjahat. Mereka menangkap ayah, lalu menembak ayah di hadapan mataku. Lalu dengan brutal mereka melecehkan aku, Kak. Di depan jasad ayah. Aku ternoda. Aku hancur. Aku udah gak berharga lagi. Aku sudah bukan gadis suci seperti yang kamu kirimkan dalam kata-kata puisimu, Kak. Aku perempuan jalan yang hina, Kak. Air mata mengalir deras di kedua netra Adisti. Arjuna sangat terkejut mendengar kata-kata Adisti. Ia merangkuh bahu Adisti untuk menenangkan Adisti dalam pelukannya. Namun, Adisti menepis tangan Arjuna. Jangan peluk aku, Kak. Jangan menyentuhku. Aku kotor. Aku hina. Kak Juna berhak untuk dapat emas permata, bukan bangkai busuk sepertiku. Jalan hidup kita beda, Kak. Aku sekarang hanya bisa mempertahankan nafasku. Aku gak punya tujuan hidup lagi. Tapi aku juga gak mau mendahului ketetapan Tuhan atas hidupku. Aku gak mau mengakhiri hidup. Neraka dunia ini akan aku jalani sebelum neraka di akhirat kelak.
Aku pasrah pada keadaanku, pada hidupku. Aku gak berdaya. Biarlah aku tetap berkubang dalam kehinaan. Jauhi aku, Kak. Jangan lagi mengingatku. Anggap aja aku hanya imajinasimu yang akan menghilang perlahan seiring waktu. Kamu boleh membenciku. Enggak, Disti. Kamu tetaplah kamu. Aku gak akan melupakanmu. Gak akan melepasmu lagi. Kali ini, aku akan menemanimu. Aku akan membersamaimu hingga ujung waktu. Kak, kamu paham gak sih yang aku bilang tadi? Aku ini hina, Kak. Setelah kejadian itu, mereka membawaku ke tempat prostitusi. Mereka menjualku. Mereka membuatku terpaksa jadi pelacur. Makanya aku bilang, kamu sebaiknya membenciku, melupakanku. Aku kotor, Kak Juna. Jalan kita beda. Kamu berhak mendapatkan gadis sucimu, bukan perempuan seburuk aku. Tapi Sudahlah, Kak. Semua kenangan tentang kita sudah aku kubur dalam mimpiku. Semua kehidupanku yang lalu, semua kebahagiaanku sudah aku lupakan. Bahkan cinta pun aku sudah gak punya. Maaf, aku harus pergi. Terima kasih sudah mau dengar kisahku. Jangan temuin aku lagi. Aku gak tahan melihat tatapan jijikmu padaku. Aku permisi, Kak. Adisti berlari keluar kafe. Seakan baru tersadar, Arjuna berlari mengejar Adisti. Disti. Arjuna berteriak memanggil nama Adisti. Namun Adisti telah berlalu pergi meninggalkan Arjuna yang masih berurai air mata. Adisti, aku berjanji aku akan meraihmu kembali. Aku tak peduli seperti apa kamu sekarang. Kamu tetaplah Adistiku yang dulu. Aku adalah Arjuna. Aku adalah Satria. Dan seorang Satria akan selalu menepati janjinya. Tunggu aku, Disti. Aku akan menarikmu dari lembah hitam. Aku akan mengembalikan senyum di bibirmu. Dan aku akan mengembalikan kebahagiaanmu. Kamu tahu aku, Disti. Akulah Arjuna. Dan seorang Arjuna takkan pernah menyerah. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Akankah Arjuna mampu meraih kembali cintanya? Tunggu kisah kelanjutannya hanya di Cherry Story. Jangan lupa like dan subscribe, nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan kisah selanjutnya.